Dari dunia W Cafe yang ada di Andil. Kita di sini bersama Redo. Hai Ro, Hai Redo. bro, Sehat? juga Alhamdulillah. Asik. Oke, ini adalah Redo. Kapan nih, Dok? Sampai di Jambi? Jambi, oke saya sampai di Jambi kisaran 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Pakai apa nih ke sini nih? Pakai travel. Oh, pakai Revo ya. Iya. Oke. Disclaimer dulu guys. Jadi di sini kita mau cerita tentang pengalaman Redo menjadi seorang leader yang berada di Bungo ya tadi disebutin ya. Iya. Jadi kita di sini tidak menjelekkan orang lain, kita tidak mendiskreditkan orang lain, kita di sini hanya berbagi pengalaman eh, bagaimana sih seorang Redo memanage atau eh, ya mengatur Memimpin. semua eh, atau suatu outlet berjalan dengan baik. Dan kita di sini nanti ada pengalaman yang sangat seru, jadi tunggu aja jangan di skip videonya. Oke Rido, bisa dijelaskan nggak kerja di mana? Oke. Jadi Ya, saya dulunya, dulunya baru-baru inilah ya. keluarin ya. Oke, Jadi gini, saya ini sebelumnya kan di Jambi. Di Jambi saya itu diajak sama salah satu manajer oke. untuk ditempatkan salah satu kabupaten termaju di kota Jambi yaitu Muarabungu. Di outlet Di ya. outlet. Outlet apa Ya. nih kalau boleh tahu? Dia outlet seperti minuman, minuman yang Oh, sangat terkenal di Indonesia maupun di luar. oh, oke. Jadi kayak franchise gitu Yes, ya. franchise Oke, kita benar. tidak menyebutkan merek ya, nggak boleh ya. Oke. eh Kerja di sana itu posisinya apa tuh? Oke, kebetulan saya di sana itu leader atau bisa dibilang saya kepala toko di sana Ya, yang memimpin yang semua memimpin operasional semua tentunya ya. operasional ya benar. Oke, dan sudah berapa lama dok? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan saja. Jadi di sini seru ya ceritanya. Jadi kita bakal tahu pengalaman 4 bulan Redo menjadi seorang kepala toko atau menjadi seorang leader di outlet ini tentunya ya dok ya. Oke. Eh, Langsung aja sih dok. Apa yang membuat seorang Redo kepala toko itu memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan di Bungo ini atau bisa dibilang resign gitu. Kenapa sih? Oke, sebenarnya keputusan itu sangat berat. Ya, Dan juga waktu 4 bulan itu sangat sebentar. yes. Ya, ya, saya ngambil keputusan untuk resign atau mengundurkan diri ini banyak yang sudah saya pikirkan sebelumnya Ya, untuk mengambil kebijakan ini. oke. Bisa tahu nggak apa sih triggernya gitu? Triggernya. Menjadi triggernya itu apa sih yang memutuskan, oh, oke, sekarang gua atau saatnya saya mengambil keputusan untuk tidak lanjut lagi berada di outlet ini atau bekerja di sini seperti itu. Oke, Berat ya? ya berat, berat banget, Bisa diceritain. Santai aja, santai. berat. Ya. Sebenarnya itu saya dari awal saya udah diarahkan sama manajer saya atau owner saya. Ya. Kamu kalau di sini kamu harus keras. Kalau Oke. kamu nggak keras, kamu nggak bakal bisa didengar orang. Ini awal-awal sebelum itu Awal-awalnya. ya. Ya, jadi saya ceritakan dulu ya. Iya. Oh, jadi si ya Redo ini adalah tim opening ya, Ya Dok, ya? benar, saya tim opening. Oh, oke. Saya tim opening dari outlet itu. Oke, lanjut lanjut. Oke, tadi sudah diarahkan seperti itu, kemudian Nah, kebetulan saya itu tipenya nggak kayak gitu. Saya orangnya nggak suka keras atau gimana, saya nggak suka. Saya itu ingin humble aja ke oke. semua orang. Oke. Humble agar mereka itu bisa ngertiin saya, bisa masuk sama saya dan juga lebih enak gitu loh. Ketimbang kalau keras itu saya tuh nggak tegaan orangnya. Oh, nggak tegaan Saya ya. orang nggak tegaan. Oke. Kemudian apa yang terjadi gitu loh, Dok? Kan kamu ini nggak keras nih, intinya kamu adalah seorang leader yang humble gitu. Kemudian apa yang terjadi sehingga
ya seperti ini kamu memutuskan untuk resign, apa yang terjadi di outlet itu gitu? Ya, jadi memang benar. Seharusnya memang saya harus keras. Oke. Saya salah langkah. Saya Salah salah langkah langkah di ya, sana oke. ya. Seharusnya memang benar sih yang dibilang sama manajer saya sebelumnya sama Hmm. owner saya. Mm-mm. Nah, di saat saya memimpin itu dengan humble, Mhm. saya dengan gimana saya bisa ngertiin mereka. Ya. Tapi lama kelamaan nggak bisa memang. Mm-mm. Mereka kayak seperti meremehkan. Meremehkan, oke. Iya. Oh, kayak misalnya nih mereka ada berbuat Sekali salah lagi bukan kan. meremehkan kali ya, Ya, jadi cuek kali kayak ya? cuek ya, benar, jadi Oke, cuek. ya. Jadi Heeh. kayak ada salah satu apa saya Kasus lah ya. kasus ya, Heeh. benar. Saya Intinya mere kamu komunikasi dengan komunikasi, mereka, tetapi tetapi ya mereka tuh kayak menganggap seperti, oh dengan Bang Redo juga atau dengan saya kan aman lah, nggak dia bakal marah gitu, nggak bakal dia sampai marah kalau oh, kita nggak ngelakuin oke. hal ini. Mm-mm. Paling cuma tipis-tipis aja tegurannya gitu. Oke, memang jadi kadang-kadang memang suatu tim itu banyak yang seperti itu gitu. Ketika leadernya memang tidak terlihat galak, jadi kadang-kadang membernya ini menganggap sepele Ya seperti itu sepele, mungkin ya. itu sepele. Oke, dan apa itu aja yang terjadi atau masih banyak lagi yang membuat Redo untuk cut Hmm, off atau resign apalagi itu? Itu tadi tentang komunikasi kali ya? iya. Banyak sih Mm. yang pikiran saya. Saya juga ada sempat ingin bertahan. Oke. Di salah satu saya ingin bertahan itu karena ownernya. Mm-mm. Saya dapat lebih agak kuat dikit karena ownernya. Ownernya jujur di sana baik, Oke. pengertian banget. Oke. Ya, pokoknya baiklah owner saya baru pertama lah ibaratnya ketemu owner seperti itu ya, baik Ya. banget. Jujur itu baik banget yang saya Mm. pernah ketemu ownernya. Oke, saya potong Hmm, dulu. Kan tadi kita sudah dengar ya, salah satu problemnya adalah tentang respect kalau saya bilang ya. Kurangnya respect yang diberikan kepada Rido benar. benar, benar. Nah, di sini kita perlu tahu juga apa yang setelah itu Rido lakukan gitu. Apa Oke. yang lu lakukan untuk eh, membuat lu tuh di respect oleh member atau tim lu gitu loh. Oke. Ya jadi kan kamu tahu nih sekarang kamu tidak mereka tidak respect intinya gitu kan. Terus Hmm, apa yang sudah lu lakuin? Apa yang sudah kamu lakukan yang untuk sampai tidak respect mereka iya, juga apa yang sama kamu saya. sudah lakukan? Apa kamu melakukan evaluasi ya kan? Apa kamu sudah melakukan komunikasi yang baik? Kita kan belum tahu nih. Apa coba? Bisa Oke. di-share. Yang mereka tidak respect sama saya. Iya, apa yang setelah itu kamu lakukan? Kamu tahu ya, mereka tidak respect. Terus apa yang kamu lakukan? Intinya itu. Intinya Setelah itu tuh apa? setelah itu saya lakukan ya yang menurut saya ingin membalikan supaya mereka tuh jadi respect kepada saya, Oke. tapi tidak bisa. Ya, Tidak apa bisa. apa apa Nah, apa actionnya apa? actionnya yang saya buat itu saya balik lebih tegas lagi. Oke. Saya memberikan instruksi memang lebih tegas lagi. Saya ubah peraturan, ya segala macam saya ubah. Saya lebih ketat. Dan dari Mm-mm. situ Oke. mereka tidak suka lagi sama saya gitu. Oh, oke. Heeh. Jadi intinya bisa Jadi kita gini, maaf mm-mm. saya potong bang ya. Jadi gini, di saat saya lembut, Mm-mm. saya open, ya, saya humble, itu sama aja. Mereka juga Kurang menganggap respect kurang, ya. ibarat tuh menyepelehin saya. Ya, Nah, tapi setelah saya berubah menjadi ketegas, ya. menjadi peraturan lebih ketat lagi, Heeh. malah mereka nggak suka, malah tambah nggak suka gitu loh. Nah, Oke. saya ngubah peraturan itu, saya evaluasi itu, ya kalau saya lama-lama saya lembut, lama-lama saya Oke. menjalankannya humble ke Mm-mm. mereka, itu saya kayak seperti mau sampai kapan saya kayak gini, mau Oke. sampai kapan saya diremehkan sama mereka Oke. gitu. Nah, itu jadi saya Oh, merubah. oke. Bisa Nah, dibilang kita simpulkan kalau seorang Rido dari yang lembut menjadi tegas gitu, mm-mm, tapi itu tetap tidak mengubah tidak mengubah, respect mereka benar-benar. terhadap seorang Rido Ya. gitu ya. Rido pernah nggak berevaluasi diri gitu? Apa yang salah yang sudah Rido lakukan? Kenapa mereka tidak
respect seperti itu. Kadang-kadang kan kita harus melihat Mm-mm. dari dalam diri kita sendiri Benar, gitu benar, ya. benar. Apa yang salah, apa yang sudah kita lakukan, atau mungkin kita pernah berkata kasar, atau kita tidak menghargai mereka, jadi mereka berbalik tidak menghargai kita Ah, sebagai leader. Apa evaluasi seorang Ridho, bisa kasih oke. tahu nggak? Kalau evaluasi saya sih memang mungkin dari awal ya yang saya bilang tadi. Saya mungkin terlalu humble. Saya juga mungkin terlalu dekat sama anak-anak ya. Oke, Eh, itu menjadi sesuatu yang salah menurut kamu. ya, bumerang untuk diri saya sendiri. Bumerang, Bumerang. terus evaluasinya adalah Evaluasinya ya saya nggak menjauh, menjauh, lebih tepatnya saya apa ya, lebih untuk tegas, tegas berubah. aja ngubah diri saya itu loh, Mm-mm. biar nggak dianggap apa lagi kan. Nah kan sebelumnya saya lebih dekat sama anak-anak, Mm-mm. bercandanya lebih apa, jadi saya sekarang ini saya mengurangi candaan saya, mengurangi saya ya lebih jaga jarak lah, dalam arti jaga jarak itu Oh, tidak seperti awal-awal. oh gitu. Jadi itu evaluasi yang sudah dilakukan seorang Mm-mm. Redo, tetapi doesn't work ya. Maksudnya itu tidak berhasil Tidak berhasil. seperti itu ya. Dan itu sudah berapa lama Itu terjadinya? terjadinya selama Dari saya berapa bulan? Mungkin dari awal bulan sampai benar-benar 4 dari bulan. awal bulan sampai benar-benar saya memutuskan resign di hari. Wow, tahan juga ya. Nah, Oke lah. Jadi begitu. Terus pas resign nih, apa ada lagi nggak pertimbangan yang buat Redo semakin yakin? Oh oke, kayaknya memang saya benar-benar harus resign gitu. oke. Atau karena ini aja, atau karena emosi sesaat, kita kan nggak tahu tuh. Kalau pertimbangan memang benar-benar saya ngambil putus untuk resign itu, kalau saya pertahanin di situ, jujur li, kemungkinan saya bakal sakit hati Sakit terus-terusan. hati ya. Oke. Saya makan hati di sana, walaupun Hati berat ya, ya. walaupun jujur ownernya memang Baik kemarin ya. tuh baik Oke. banget, ownernya juga mau sih nahan saya Oke. di sana, tapi ya Lebih baik dengan ya, lebih baik. ya lebih baik saya mengundurkan diri. Heeh. Dan kalau saya bertahan di situ, saya bekerja dengan makan hati terus Heeh. tiap hari ya kan. Nah, nanti saya kerja jadi nggak fokus, saya berantakan Oke. kerja saya. Ya, Oke. itu sih yang saya pikirkan, daripada saya Heeh. juga mengecewakan owner saya kerja nggak fokus, Mm-mm. lantaran saya setiap hari makan hati terus. Oke. Walaupun posisi saya di sana leader ya, posisi saya lebih apa dari mereka, tapi saya yang termakan hati. Oh, ini curhatan seorang Redo ya teman-temannya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di sana ngelihat ini hanya curhatannya saja ya. Jadi kita sekali lagi tidak mendiskreditkan orang lain, tim yang di sana, tapi ini yang dirasakan oleh seorang Redo ya sebagai SPV atau sebagai kepala toko di outlet tersebut gitu loh teman-teman. Intinya lebih ke lingkungan sih, enggak sih? Iya, tapi tetap aja sama-sama belajar ya, Sama-sama Dok ya, belajar, sama-sama evaluasi sama diri, evaluasi diri, ya terus benar. ya saling mengerti lah Yes. ya, bisa. Oke. Oke, itu tadi kita sudah tahu kenapa sih Redo memutuskan untuk resign. Ternyata keadaan lingkungan dan bisa dibilang tim yang kurang mendukung ya, Dok ya. Tapi tanpa membenarkan seorang Redo, mungkin juga teman-teman di sana ada alasannya tersendiri mengapa melakukan seperti itu. Kita kan nggak tahu ya, Dok ya. Kita juga tidak mau menyalahkan orang lain, Redo juga tidak mau menyalahkan mereka, benar. Ya. Jadi tidak ada crash, tidak ada sakit hati ya. No. Semuanya itu berjalan dengan baik di sana, resign baik-baik tentu ya. Ya, Oke. saya harap juga di sana ya makin maju. Ya, Apalagi amin. saya titip pesan untuk ownernya. Oke, nanti Oke. pesan Ya, nanti oke, sebentar nanti. ya. Itu bukan hanya untuk owner, tapi mungkin untuk tim-tim yang di sana juga, betul ya. Karena kan Iya. itu juga tim Saya kamu dulu di sana. Oke. Oke, mungkin sekarang saya mau nanya untuk rencana selanjutnya. Redo sudah berada di Jambi bersama keluarga. Rencana Redo ke depannya apa? Atau mau bekerja di suatu perusahaan lagi, atau mau freelance, atau mau tidur, atau gimana nih rencana selanjutnya? Oke, rencana saya sih, saya juga ada kok dua kemungkinan. Saya ingin balik kerja lagi. Oke. Saya juga udah apply CV Oke. saya kemana-mana.
Dan juga saya juga pengen sih freelance, karena dari freelance itu kan kita bisa bebas mau ngapain aja, bisa Yes. ngatur waktu kita kapan aja. Mm-mm. Ya kalau bisa freelance lebih menghasilkan, ya freelance. Oh, Gitu. oke, itu aja. Oke, yang tadi kita mau dengarkan adalah sebelum kita close nih teman-teman, Redo mau menyampaikan sesuatu pertamanya untuk timnya dulu, apa yang mau Redo sampaikan yang mungkin belum tersampaikan pada saat di Bungo sana ya. Ya. Ya, jadi dari lubuk hati ya. Oke. Oke, yuk. Redo boleh sampaikan apa sih yang mau disampaikan? Oke, untuk pertama saya ingin menyampaikan pesan kepada ownernya. Ya, Saya berterima owner ya? Ya, owner, untuk owner. Untuk itunya dulu aja. Ya, Oh ya. Oke, boleh, Om. sebentar ya teman-teman, ini iklan. Ya, betul kita lagi di Duniawi ya. Iya benar. Ups ya. Ups. Oke. Ya, Oke. makasih. Thank you, Terima Bang, ya. kasih. Oke. Lanjut lagi. Ya, apa pesan Redo untuk tim yang di sana yang sudah ditinggalkan? Tim Timnya dulu, dulu ya. timnya dulu. Oke, timnya dulu. Oke, untuk tim saya dulu yang pernah saya pimpin di sana, Ya. ya saya berharap sih ketika kalian mendapatkan leader yang baru, Yes. saya harap hargai dia, support dia, Oke. terus ya ikutin aja arahannya apa aja, intinya saling support lah, teamwork lah, jalanin Dan teamwork. solid lah ya. Solid nah, ya Oh, lebih ke solid lagi. ya, itu untuk teman-teman yang di sana. Jadi semoga semakin solid ya, semakin menghargai dan respect kali ya. Benar. Oke. Kemudian untuk owner ya, ini ibu ya, Ini ibu ibu. owner. Oke, boleh disampaikan Redo? Oke, untuk ownernya, saya jujur, saya sangat berterima kasih. Saya sebelumnya udah keterima, saya udah bisa memimpin di outletnya ibu. Diberi kesempatan. Diberi kesempatan Oke. untuk memimpin di outletnya ibu. Jujur, saya sangat berterima kasih. Ini adalah owner yang benar-benar saya rasain itu sangat baik-baik banget. Saya harap apapun itu usahanya ibu, apapun itu semoga dilancarkan terus sama Tuhan. Amin. Semoga ibu dipanjangkan umurnya, Amin. usahanya makin jaya, terus baik ya bu ya. Ya. Ya, saya harap ibu terus baik kepada sama siapa aja. Ya. Dan ingat Redo ya. Ya, dan ingat saya. Siapa tahu kan. Oh ya. Oke, itu aja. Ada lagi nggak yang mau Redo tambahkan untuk teman-teman di sana? Ya, kalau untuk teman-teman sih itu aja sih. Itu aja ya. Ya. Oke lah. Sebenarnya kalau lebih ke owner sih banyak sih saya mau sampaikan. Iya, tapi karena durasinya terlalu panjang mungkin ya. Iya. Oke teman-teman, itulah tadi yang sudah kita dengarkan curhatan seorang Redo sebagai SVP atau kepala toko di suatu outlet yang berada di Bungo yang franchise lumayan besar ya Redo ya. Yang kita bisa petik adalah perjuangannya, terus usaha-usahanya yang jelek-jeleknya ya dibuang aja teman-teman. Jangan menyimpulkan sesuatu yang negatif, tapi ambil aja yang positifnya. Karena cerita ini tadi sebagai sharing atau teman-teman mungkin juga berada di posisi yang sama seperti Redo, biar bisa mengambil keputusan yang benar ya pastinya ya, supaya bisa mengambil solusi yang benar dalam memimpin dan juga mengambil keputusan-keputusan lain yang penting yang pastinya dengan benar. Kita sebagai tim harusnya memang harus solid, harus kompak selalu dan komunikasi yang baik gitu ya. Oke lah. Yes. Itu aja teman-teman, nanti kita ketemu lagi di video yang lain. Banyak nanti cerita-cerita tentang profesi-profesi yang lain akan kita ungkapkan yang akan kita ceritakan di channel ini tentunya. Subscribe dan kalau teman-teman suka di like dan juga di subscribe ya teman-teman. Itu aja, kami mengundurkan diri. Saya Hosea Haan, saya Redo Wahyu. Oke, terima kasih teman-teman, selamat sore, Ciao. bye.